Nak, kamu sudah 4 bulan membawakan makanan untukku diam-diam saat bos tidak melihat. Izinkan aku membalas kebaikanmu. Besok jangan datang membuka warung pertama kali. Sengaja terlambat saja. Biar manajer yang buka. Lusa aku akan jelaskan semuanya. Selamat datang di channel Takdir Hidup. Sebelum kita mulai, tulis di komentar dari mana kalian menonton. Kami sangat ingin tahu. Selamat menikmati kisah yang menarik ini. Lestari terbangun 5 menit sebelum alarm berbunyi. Begitulah setiap pagi. 1,5 tahun terakhir tubuhnya sudah terbiasa bangun sendiri pukul 5:30. Seolah ada penjaga dalam dirinya yang tidak membiarkannya terlambat semenit pun. Dia pelan-pelan bangkit dari sofa, berusaha tidak membuat bunyi, lalu berjalan berjinjit ke jendela. Di balik tirai masih gelap malam, hanya lampu di depan gang yang menerangi halaman yang basah karena hujan semalam. Ibu tidur di kamar di balik dinding tipis. Lestari mendengarkan napasnya yang teratur dan tenang. Bagus. Berarti malam ini tidak ada serangan. Setelah stroke, setiap malam yang tenang terasa seperti keajaiban kecil. 1,5 tahun lalu ibu masih bisa jalan sendiri, berbicara hampir tanpa kesulitan, bahkan mencoba membantu pekerjaan rumah, tapi stroke kedua 3 bulan lalu membuatnya terbaring di tempat tidur. Sekarang sisi kiri tubuhnya hampir tidak bisa bergerak. Bicaranya menjadi tidak jelas, dan Lestari berubah bukan hanya menjadi anak, tapi juga perawat, suster, pengasuh. Dia mencuci muka dengan air dingin karena air panas sudah dimatikan sejak kemarin dan dijanjikan akan menyala lagi sore ini. Dia cepat-cepat memakai celana jeans hitam dan blus putih, lalu memasukkan kakinya ke sepatu kets yang sudah usang. Pandangannya jatuh ke cermin di ruang depan wajah pucat, lingkaran hitam di bawah mata, rambut asal diikat ekor kuda. Umur 26 tahun tapi terlihat seperti 35 tahun. Lestari meringis dan berpaling. Tidak ada waktu untuk berdandan. Di kulkas masih ada sedikit nasi dari semalam dan 2 butir telur. Dia memasak bubur, meninggalkannya untuk ibu di mangkuk di atas meja, dan meletakkan catatan di sampingnya. Ibu sayang, hangatkan di microwave. Obat di kotak biru, 2 tablet setelah makan. Aku pulang jam 3. Sayang, Lestari. Ibu tidak selalu bisa membaca karena huruf-hurufnya kabur dan membingungkan. Tapi Lestari tetap menulis. Siapa tahu hari ini bisa. Dia mengenakan jaket tua, melilitkan syal di leher, dan keluar ke gang. Lift tidak berfungsi sudah 2 bulan. Lantai 4, jadi harus jalan kaki. Di luar hujan gerimis turun sejak subuh. Udara lembab dan dingin untuk ukuran pagi di Jakarta. Lestari mempercepat langkahnya. Ke warung pojok nyaman 20 menit jalan cepat. Harus sampai jam 6 pagi untuk membuka. Jalanan masih sepi. Sesekali motor lewat. Lampunya menerangi genangan air dan pohon-pohon di pinggir jalan. Lestari berjalan di rute yang sudah dikenalnya. Tanpa memikirkan jalan, kakinya membawanya sendiri. Pikirannya ke tempat lain. Tentang gaji yang dijanjikan baru minggu depan. Padahal ibu butuh obat besok. Untung di warung kadang ada tip. Kemarin ada seorang pria meninggalkan Rp50.000. Sedikit memang. Tapi lumayan. Warung pojok nyaman berada di lantai dasar ruko tua di pinggiran kota. Dulu ini rumah biasa. Lalu pemiliknya membeli yang sebelah, meruntuhkan dinding, merenovasi, dan membuka usaha. Jadinya cukup luas. 6 meja, meja kasir, dapur di belakang sekat. Interiornya sederhana, meja kayu, taplak kotak-kotak, foto-foto kota dalam bingkai di dinding. Tidak ada yang istimewa. Tapi orang-orang datang. Kebanyakan tetangga dari rumah sekitar. Sarapan, makan siang, kadang malam duduk-duduk minum teh. Lestari mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Di dalam tercium bau soto ayam kemarin dan sesuatu yang manis. Mungkin roti isi selai yang tersisa. Dia menyalakan lampu dan ruangan dipenuhi cahaya. Melepas jaket, menggantungnya di pengait di gudang, memakai celemek. Pekerjaan langsung dimulai. Menyalakan mesin kopi, mengelap meja, menyusun kursi, memeriksa isi kulkas. Pekerjaan minimal 1 jam sebelum buka jam 7 pagi. Saat Lestari sibuk dengan meja, ada yang mengetuk jendela. Dia tersentak. Siapa sepagi ini? Berbalik dan melihat sosok yang dikenalnya di balik kaca. Pak Wiranto, tunawisma tua yang beberapa bulan terakhir tinggal di suatu tempat di gang sebelah. Tinggi, bungkuk, dengan jaket compang-camping dan topi,
dari bawahnya menyembul rambut putih. Wajahnya kasar, merah karena angin, tapi matanya hidup, jernih, tidak mabuk seperti gelandangan lain. Ada sesuatu yang istimewa dan penuh perhatian. Lestari melambaikan tangan dan mengangguk ke pintu belakang. Semenit kemudian Pak Wiranto berdiri di pintu servis, menginjak-injak di tempat, jelas kedinginan. Dia cepat-cepat ke dapur, mengisi wadah plastik dengan soto ayam kemarin, menambahkan 3 potong roti, dan meletakkan 2 roti isi selai. Pemilik Pak Gunawan melarang keras membawa keluar makanan. Ini barang tercatat. Semuanya harus dibuang sesuai aturan, teriaknya ketika suatu kali memergoki Lestari dengan kantong, tapi dia tetap membawanya keluar. Sedikit-sedikit agar tidak ketahuan. Sudah 4 bulan dia memberi makan Pak Wiranto sejak pertama kali melihatnya mengais di tempat sampah di belakang warung. Dia membuka sedikit pintu dan mengulurkan wadah. Pak Wiranto menerimanya dengan kedua tangan dan mengangguk. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Ah, sudahlah. Lestari melambaikan tangan. Makan, Pak Wiranto. Sotonya masih panas, sebelum dingin. Semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu. Dia selalu berkata begitu, serius, dengan kesungguhan kuno. Lestari awalnya malu, tapi kemudian terbiasa. Pak Wiranto tidak seperti tunawisma lain. Tidak minum, tidak kasar, menjaga martabatnya. Suatu kali dia bertanya bagaimana dia bisa di jalanan. Dia menjawab singkat, hidup memang begini, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Lestari tidak memaksa. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Hati-hati di sana, kata dia. Dingin hari ini. Cari tempat berlindung di bawah jembatan atau di mana. Aku akan cari tempat. Jangan khawatir. Kamu jaga dirimu. Ibu bagaimana? Ya begitulah. Masih berbaring. Butuh obat. Dan uang seperti biasa pas-pasan. Pak Wiranto menatapnya lama. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi diam. Mengangguk sekali lagi dan pergi kembali ke gang. Lestari menutup pintu, kembali ke ruangan. Waktu berlalu cepat, jam 7:05. Waktunya buka. Pengunjung pertama langsung datang. Pensiunan Pak Hadi selalu memesan teh manis dan kue. Bu Tuti dari jalan sebelah duduk, kopi susu dan pisang goreng. Lalu datang pekerja bangunan, 6 orang pria, berisik dan lapar. Mereka memesan telur dadar, sosis, roti, teh. Lestari berputar-putar di meja kasir. Di dapur piring-piring bergemerincing, juru masak Mbak Yuni beraksi di atas wajan. Jam 9 kesibukan utama dimulai. Orang-orang pergi kerja. Banyak yang mampir sarapan. Warung hampir penuh. Lestari mengantarkan pesanan, membereskan piring kotor, mencetak struk di kasir tua. Tangannya bergerak otomatis. Kepalanya berpikir lambat. Kurang tidur lagi. Mbak. Hei, pelayan. Teriak seorang pria berjaket kulit. Kopinya dingin sekali. Pelayanan macam apa ini? Lestari menghampiri, melihat cangkirnya. Kopi baru dituang 3 menit lalu. Tidak mungkin dingin secepat itu. Tapi berdebat tidak ada gunanya. Saya ganti sekarang. Maaf. Nah begitu dong. Jangan cuma duduk main HP sementara pelanggan menunggu. Dia menggigit gigi, mengambil cangkir, dan pergi ke dapur. Mbak Yuni meliriknya. Dimarahin lagi? Biasalah. Sudah terbiasa. Kamu sabar banget. Lestari. Kalau aku sudah kulempar mukanya. Butuh gaji, desah Lestari. Kalau tidak, sudah kusuruh pergi. Dia menuangkan kopi baru dan mengantarkannya. Pria itu bahkan tidak bilang terima kasih. Langsung menunduk ke HP-nya. Lestari menjauh ke jendela, menarik napas. Di balik kaca hujan turun, deras dan lebat, menempel di kaca dan perlahan merosot ke bawah. Dia memikirkan Pak Wiranto. Di mana dia sekarang? Sudah menemukan tempat berlindung? Sotonya pasti sudah dimakan. Setidaknya tidak lapar. Tengah hari Pak Gunawan muncul. Pemilik warung, pria sekitar 50-an, besar, berperut, dengan jaket kulit mahal dan sepatu kulit buaya. Wajahnya merah dan bengkak. Mata kecilnya berkeliling ruangan, mencari-cari apa yang bisa dikritik. Dia berjalan ke meja kasir dan melirik Lestari. Kerja bagus hari ini? Biasa saja, Pak Gunawan. Banyak orang dari pagi. Oh ya,
Terus pendapatan mana? Dia membuka kasir dan cepat menghitung uangnya. Sedikit. Kenapa? Ya, orang cuma pesan sarapan. Tidak mahal-mahal. Berarti harus jual lebih banyak. Tawarkan dessert, kopi tambahan. Kamu ngapain berdiri bengong seperti patung? Harus kerja. Jangan melamun. Lestari diam. Berdebat dengan bos tidak ada gunanya. Dia selalu tidak puas. Selalu menemukan alasan untuk memarahi. Uang dicintainya sampai gila. Setiap sen dihitung, gaji dihemat, produk dihapus seolah-olah memberi makan tentara, padahal setengahnya rusak dan dibuang ke tempat sampah. Dan lagi, Pak Gunawan memandang sekeliling ruangan. Di sini ada debu di kusen jendela. Lihat, ini, aku usap dengan jari, kotor, memalukan. Berapa aku bayar kamu? Tapi hal sederhana tidak kamu kerjakan? Saya lab kemarin lusa. Kemarin lusa. Terus hari ini, tanganmu patah? Mau pelanggan duduk di tempat kotor? Lestari menelan rasa sakit hati. Dia membayar sangat sedikit. Rp2.500.000 sebulan dan itu pun selalu telat. Tapi tidak ada pekerjaan lain. Dia sudah mencoba mencari, menelepon toko, kantor, bahkan mau kerja di pabrik. Di mana-mana ditolak. Tidak ada pengalaman, pendidikan pas-pasan, ditambah ibu sakit yang butuh perawatan. Siapa mau mempekerjakan orang seperti itu? Saya lab sekarang, katanya pelan. Ya lab sana. Dan cepat bergerak. Untuk apa kamu digaji? Dia berbalik dan pergi ke gudang. Lestari mengepalkan tangan sampai buku-buku jarinya memutih. Bernapas pelan, menghitung sampai 10. Jangan meledak. Jangan meledak. Butuh uang. Ibu butuh obat. Yang lain nanti saja. Hari berlalu lambat. Kesibukan makan siang. Lalu sepi. Lestari sempat makan di dapur. Sepotong roti dengan mentega dan teh. Tidak ingin lebih. Perutnya terasa mengkerut karena lelah. Kakinya pegal. Punggungnya nyeri. Dia duduk di bangku, bersandar ke dinding, dan menutup mata. Sebentar saja istirahat. Lestari. Teriak Mbak Yuni dari dapur. Pesanan siap. Antar ke meja 3. Dia melompat, mengambil piring nasi goreng dan membawanya. Begitulah sampai malam, kesibukan, pesanan, pengunjung. Jam 3 sore ibu menelepon. Bergumam tidak jelas di telepon. Lestari susah payah mengerti. Obat. Habis. Jantungnya berdegup. Dia berlari ke Pak Gunawan. Boleh saya pulang lebih awal? Ibu butuh obat. Harus beli segera. Pulang? Shift sampai jam 6. Siapa yang akan kerja menggantikanmu? Tapi Pak Gunawan, ibu saya sakit. Dia tidak enak badan. Semua orang tidak enak badan. Aku juga. Bayar pajak, sewa, gaji. Kamu pikir gampang? Kerja sampai shift selesai, lalu pergi kemana saja. Tapi dia, tidak akan terjadi apa-apa. Dia akan bertahan. Jangan ganggu shiftku. Lestari mundur. Matanya perih karena air mata. Tapi dia menahannya. Kembali ke ruangan, melanjutkan kerja. Di kepalanya hanya satu pikiran. Harus sempat. Sempat ke apotek sebelum tutup. Kalau tidak sempat, ibu akan tanpa obat semalaman. Dan itu berbahaya karena tekanan darahnya bisa naik, bisa stroke lagi. Jam 6 sore dia bergegas dari kerja. Bahkan tidak ganti baju, menyambar jaket, dan berlari ke jalan. Apotek 10 menit kalau lari. Lestari berlari tidak peduli jalan, terpeleset di trotoar basah. Hampir jatuh tapi berhasil bertahan. Sampai, menerobos masuk ke apotek. Di balik jendela duduk apoteker muda, membolak-balik majalah. Saya butuh captopril, 2 strip. Ada resep? Ya. Ini. Lestari mengulurkan kertas kusut. Apoteker mengambilnya pelan-pelan, melihat, mengangguk, pergi ke suatu tempat ke dalam ruangan. Lestari berpindah-pindah kaki, menghitung detik. Gadis itu kembali dengan 2 kotak. Rp200.000. Lestari mengeluarkan dompet, menghitung uang receh. Rp210.000. Semua yang tersisa sampai gajian. Memberikannya, menerima obat, dan berlari pulang. Ibu berbaring di tempat tidur. Napasnya berat. Lestari berlari ke sisinya, memeluknya, mencium keningnya. Semua baik-baik saja. Ibu sayang.
Ini obatnya. Sekarang saya kasih. Menuangkan air, memberikan tablet. Ibu menelannya dengan susah payah dan batuk. Lestari mengelus punggungnya, berbisik, tenang, tenang, semua baik-baik saja. Perlahan napasnya menjadi teratur. Ibu menutup mata dan tertidur. Lestari duduk di tepi tempat tidur, meletakkan kepala di tangan. Lelah, sangat lelah sampai tidak merasakan tangan maupun kaki. Ingin berbaring dan tidak bangun seminggu, tapi tidak bisa. Besok kerja lagi. Bangun lagi jam 5 pagi, jalan lagi ke warung, tahan lagi Pak Gunawan dan pengunjung yang rewel. Malam itu dia menghangatkan sisa nasi, makan tanpa selera, mencuci piring, merapikan ibu, membantu ganti baju, memberikan obat malam, lalu berbaring di sofa dan berselimut-selimut tua. Lama tidak bisa tidur. Di kepalanya berputar pikiran tentang uang, obat, kerja, bagaimana hidup selanjutnya, bagaimana keluar dari ini. Dia teringat Pak Wiranto, kakek aneh, tunawisma, tapi dengan kekuatan batin tertentu. Dia tidak pernah meminta apa-apa, hanya berterima kasih. Menatap seolah melihat tembus pandang. Kadang Lestari menyadari bahwa lebih mudah bicara dengannya daripada dengan kenalan lain. Dia tidak menghakimi, tidak memberi nasihat bodoh, hanya mendengarkan, dan itu membantu. Keesokan harinya semuanya berulang. Bangun pagi, jalan dalam gelap, membuka warung. Lestari membawakan makanan untuk Pak Wiranto. Kali ini soto ayam dan ayam goreng. Dia menerima dan berterima kasih. Tapi di matanya ada sesuatu yang baru, kekhawatiran mungkin. Lestari ingin bertanya tapi tidak sempat karena dari ruangan Mbak Yuni berteriak memanggilnya ke dapur. Malam itu, ketika shift selesai, Lestari mengintip ke jendela. Pak Wiranto berdiri di tempat sampah tapi tidak mengais seperti biasa. Hanya berdiri dan menatap warung. Lama, lalu berbalik dan pergi. Aneh. Hari-hari berlalu satu demi satu. Kerja, rumah, ibu, kerja lagi. Lestari bertahan dengan sisa tenaga. Suatu kali di gudang dia turun mengambil tepung. Karung-karung berdiri di sudut jauh di atas palet kayu tua. Saat menarik salah satunya, dia tersandung dan jatuh berlutut. Sakit sekali. Berdiri, menggosok tempat yang memar, dan tidak sengaja melihat ada sesuatu di balik palet. Menggeser satu. Di belakangnya ada 3 karung lagi, tebal, biru, diikat kencang. Lestari menyentuhnya. Di dalamnya ada sesuatu seperti butiran. Aneh. Dia mencoba membuka talinya tapi tidak bisa. Ya sudahlah, pikirnya. Mungkin bos menyimpan persediaan. Dia mengembalikan karung tepung, menutup dengan palet, dan naik. Tidak memikirkannya. Sia-sia. Beberapa hari berlalu. Lestari hampir lupa tentang karung aneh di gudang. Kepalanya penuh dengan hal lain. Gaji lagi-lagi ditunda. Pak Gunawan mengibas-ngibaskan tangan. Minggu depan. Minggu depan. Tapi ibu butuh obat baru. Dokter meresepkan obat tambahan untuk jantung. Mahal. Lestari menghitung setiap sen, menyisihkan dari tip, tapi uang tetap tidak cukup. Malam itu dia terlambat di kerja lebih lama dari biasa. Mbak Yuni pulang jam 5, manajer Mbak Rina jam 6. Pak Gunawan mampir sebentar. Menggerutu tentang pengeluaran, dan pergi dengan mobil SUV-nya. Lestari tinggal sendirian. Harus menutup shift, mengelap meja, mengepel lantai. Dia bekerja diam, tenggelam dalam pikirannya. Ketika selesai, sudah jam 7:30 malam. Di luar jendela senja menggelap, lampu jalan menyala. Lestari melepas celemek, memakai jaket, mengisi wadah dengan sisa nasi goreng dan 2 pastel isi sayur untuk Pak Wiranto. Keluar lewat pintu belakang ke halaman servis. Pak Wiranto duduk di peti tua di dekat tempat sampah, merokok linting. Melihat Lestari, dia berdiri. Wajahnya serius, bahkan muram. Dia tidak tersenyum seperti biasa, hanya mengangguk. Ini, Pak Wiranto. Lestari mengulurkan wadah. Masih hangat. Terima kasih, Nak. Dia menerima makanan tapi tidak membukanya. Menatap langsung ke matanya. Lestari, aku perlu bicara denganmu. Dia waspada. Nada seperti itu belum pernah dia dengar darinya. Serius. Hampir resmi. Ada apa? Pak Wiranto menoleh ke sekitar, seolah memeriksa tidak ada orang lain di dekatnya.
lalu melangkah lebih dekat dan merendahkan suaranya. Dengarkan aku baik-baik. Besok kamu tidak boleh datang membuka warung pertama kali. Dengar? Jangan datang. Sengaja terlambat. Biar orang lain yang buka. Lestari mengerjap. Tidak mengerti. Kenapa? Jangan tanya sekarang. Aku akan jelaskan semuanya lusa. Janji. Tapi besok jangan datang pertama. Ini penting. Sangat penting. Di suaranya ada desakan yang membuat Lestari merinding. Pak Wiranto, Bapak membuatku takut. Apa yang terjadi? Kamu percaya padaku? Dia berpikir sejenak. Pertanyaan aneh. Apakah dia percaya pada tunawisma tua yang baru dikenalnya 4 bulan? Tapi sesuatu di dalam mengatakannya. Percaya. Tidak tahu kenapa. Tapi percaya. Percaya. Angguknya. Kalau begitu lakukan seperti yang aku minta. Besok jangan datang pertama. Terlambat. Cari alasan. Bilang alarm tidak berbunyi. Bilang ada sesuatu dengan ibu. Alasan apa saja. Tapi biar pintu dibuka orang lain. Bukan kamu. Lestari menatapnya. Mencoba memahami. Pak Wiranto serius seperti tidak pernah sebelumnya. Di matanya terbaca kekhawatiran dan sesuatu yang lain. Tekad. Baiklah. Katanya pelan. Aku akan coba terlambat. Tapi Bapak janji menjelaskan? Janji. Lusa aku ceritakan semuanya. Dia berbalik dan cepat pergi ke arah rumah terbengkalai tempat biasanya tidur. Lestari berdiri di halaman, menggenggam kunci warung. Dingin menusuk tulang, tapi dia tidak bergerak. Berpikir, apa itu tadi? Kenapa permintaan aneh? Dan kenapa tiba-tiba dia merasa takut? Sepanjang jalan pulang Lestari tidak bisa melepaskan firasat cemas. Ada sesuatu yang tidak beres. Dia teringat bagaimana hari-hari terakhir Pak Wiranto menatap warung. Lama, penuh perhatian, seolah mengawasi sesuatu. Dan dia juga teringat karung-karung di gudang. Biru, diikat kencang. Apa isinya? Dan kenapa Pak Gunawan begitu gelisah belakangan ini? Semakin sering datang, memeriksa sesuatu, berbisik di telepon. Di rumah ibu sudah tidur. Lestari diam-diam berganti baju, berbaring di sofa, tapi tidak bisa tidur. Berguling-guling, mendengarkan suara di luar jendela. Pikirannya kacau. Di kepalanya terngiang suara Pak Wiranto. Jangan datang pertama. Kenapa? Apa yang bisa terjadi? Dia teringat tangannya yang kuat, dengan jari-jari tebal, tangan pekerja, dan sikapnya yang istimewa, seperti tentara mungkin. Punggung tegak, langkah tegas, meskipun bertahun-tahun menggelandang. Siapa dia sebenarnya? Dari mana? Kenapa bisa di jalanan? Menjelang pagi Lestari akhirnya tertidur, terbangun oleh alarm jam 5:30. Bangun, cuci muka, berpakaian. Tapi ketika hendak keluar, dia teringat kata-kata Pak Wiranto, terlambat, jangan datang pertama. Dia berdiri di ruang depan, tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, permintaan aneh dari tunawisma tua, di sisi lain pekerjaan yang tidak boleh hilang. Kalau terlambat, Pak Gunawan akan marah besar, mungkin potong denda, padahal uang sangat dibutuhkan. Tapi sesuatu di dalam berbisik, turuti, percaya saja. Lestari berdiri 1-2 menit, lalu dengan tegas melepas jaket, berbaring kembali di sofa, menyetel alarm jam 7 pagi. Terlambat 1 jam. Biar Mbak Rina yang buka karena dia manajer dan juga punya kunci. Lestari menutup mata tapi tidak tidur. Hanya berbaring, menghitung menit. Jantungnya berdebar kencang. Takut, tidak mengerti. Tapi dia memutuskan untuk percaya. Saat itu Pak Wiranto sudah tidak tidur 2 malam berturut-turut. Dia duduk di ruang bawah tanah rumah terbengkalai, berselimut-selimut tua. Di sampingnya menyala lilin, satu-satunya sumber cahaya. Pak Wiranto menatap apinya dan berpikir. 2 malam lalu dia tidak bisa tidur. Punggungnya sakit, mulai masuk angin. Berbaring di kasurnya, berselimut kain compang-camping, menatap langit-langit gelap. Sekitar jam 3 malam. Tiba-tiba dia mendengar suara, pintu mobil dibanting. Pak Wiranto waspada. Jam segini tidak ada siapa-siapa di halaman. Dia bangun dan mengintip dari jendela ruang bawah tanah. Di jalan ada mobil SUV hitam. Dia mengenali mobil pemilik warung, Pak Gunawan. Dari mobil keluar 3 pria.
Pak Gunawan sendiri yang gemuk berjaket kulit, dan dua orang lain yang tinggi, berbahu lebar, berjaket kulit. Wajahnya tidak terlihat dalam gelap, tapi gerakannya cepat, tegas, profesional. Pak Wiranto dengan instingnya merasakan bahaya. Tidak sia-sia dia bertugas 8 tahun di pasukan Zeni, hal-hal seperti ini tidak terlupakan. Naluri akan bahaya tetap ada. Dia bersembunyi di jendela dan mengamati. 3 pria itu berjalan ke warung. Pak Gunawan membuka pintu dengan kunci. Mereka masuk ke dalam. Lampu tidak dinyalakan. Sekitar 5 menit kemudian Pak Gunawan keluar, naik mobil, dan pergi. 2 orang tinggal di dalam. Pak Wiranto memakai jaket, keluar dari ruang bawah tanah, pelan-pelan mengendap-endap mendekati warung. Jendela gelap, tapi dia tahu ada pintu belakang, pintu servis di sisi lain bangunan. Mendekat lebih dekat, pintu sedikit terbuka, rupanya sengaja ditinggalkan agar bisa keluar diam-diam. Pak Wiranto berdiri di dinding dan mendengarkan. Dari dalam terdengar suara-suara pelan tapi jelas. Dia membeku, hampir tidak bernapas. Besok pagi akan meledak, kata satu suara, rendah dan serak. Yakin? Suara kedua lebih muda tapi lebih keras. 100%. Alat di pintu depan di bawah ambang pintu akan aktif saat dibuka. Ledakannya kecil tapi cukup. Pipa gas di dekatnya akan dianggap kebocoran. Dan pelayan itu pasti datang pertama. Setiap hari jam 6 pagi membuka. Sendirian. Pak Gunawan sudah memastikan, selalu pertama. Yang muda mendengus. Kasihan sih. Masih muda. Kasihan. Suara serak tertawa. Jangan bicara bodoh. Dia tidak sengaja menemukan barang di gudang. Pak Gunawan melihat dia mencari-cari di sana. Cepat atau lambat akan menyadari dan memberitahu seseorang. Kita tidak butuh saksi seperti itu. Mungkin lebih mudah langsung menyingkirkannya? Diam-diam. Tanpa ledakan? Tidak. Ini lebih aman. Ledakan berarti kecelakaan. Polisi akan menyelidiki, tidak menemukan apa-apa, menutup kasus, dan kita akan memindahkan barang sebelum pemeriksaan dimulai. Bersih tanpa jejak. Pak Wiranto merasakan dingin merayapi punggungnya. Bukan dari angin, dari kengerian. Mereka berencana membunuh Lestari, gadis yang 4 bulan memberinya makan tanpa meminta imbalan apapun, gadis baik dan malang dengan ibu yang sakit. Dia pelan-pelan mundur dari pintu. Jantungnya berdebar di dada. Harus melakukan sesuatu segera. Tapi apa? Kalau pergi ke polisi, siapa yang akan percaya gelandangan? Memang dia bukan. Tapi bagi mereka semua tunawisma sama saja. Akan bilang dia mengigau, atau malah mengira dia terlibat dalam sesuatu kriminal dan menangkapnya. Pak Wiranto kembali ke ruang bawah tanah, duduk di kasur. Berpikir, mengingat semua yang dia tahu tentang taktik militer, bahan peledak, cara kerja alat-alat seperti itu. Dia adalah penjinak bom yang bagus. Di Aceh dia menjinakkan ranjau, bom rakitan. Tangannya ingat, kepalanya ingat. Rencana matang menjelang pagi. Dia akan menunggu sampai 2 orang itu pergi, lalu memperingatkan Lestari agar tidak datang pertama, dan dia sendiri akan menelepon polisi secara anonim, memberitahu bahwa ada bom di warung. Tim penjinak bom akan datang, menjinakkannya, lalu biar penyelidikan yang mengurus. Tapi harus bertindak hati-hati karena kalau 2 orang itu tahu ada yang melihat, mereka akan membunuh tanpa pikir panjang. Pak Wiranto tahu orang-orang seperti itu. Mereka tidak segan-segan. Sekitar jam 5 pagi 2 pria itu keluar dari warung. Pak Wiranto mengamati dari jendela ruang bawah tanah. Mereka menutup pintu belakang, mengelilingi bangunan, naik mobil hitam tanpa plat, dan pergi. Pak Wiranto menunggu setengah jam lagi, lalu keluar. Mendekati warung, memeriksa pintu dari luar. Tidak ada yang terlihat. Berarti alatnya memang di bawah ambang pintu di dalam. Licik. Dia kembali ke ruang bawah tanah dan mengeluarkan HP tua yang sudah lama tidak dinyalakan. Membelinya sekitar 3 tahun lalu ketika masih punya uang. Lalu ditinggalkan karena tidak ada yang perlu dihubungi. Tapi teleponnya masih berfungsi. Baterainya hampir habis tapi cukup untuk 1 panggilan. Pak Wiranto menelepon nomor polisi dan menunggu jawaban. Pos polisi, saya dengarkan. Di warung pojok nyaman di Jalan Melati nomor 12 ada bom yang akan meledak saat pintu dibuka. Periksa segera. Siapa ini?
Sebutkan identitas Anda. Pak Wiranto memutus sambungan, membuang kartu SIM, menyembunyikan teleponnya. Sekarang tinggal menunggu dan berharap Lestari mendengarkan peringatannya. Dia teringat wajahnya, pucat, lelah, tapi baik hati. Dia tidak pernah melewatinya dengan acuh. Selalu menyapa, bertanya bagaimana kabarnya, membawakan makanan diam-diam dengan risiko kehilangan pekerjaan. Orang-orang seperti itu jarang ditemui, apalagi sekarang ketika semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Pak Wiranto tidak bisa membiarkannya mati. Itu akan menjadi pengkhianatan. Dia sudah terlalu banyak mengkhianati dalam hidupnya. Dirinya sendiri, keluarga, sumpah setia. Tapi sekarang dia bisa memperbaiki sesuatu, menyelamatkan satu nyawa manusia. Mungkin dengan begitu hidupnya sendiri akan memiliki makna. Dia duduk di ruang bawah tanah dan berdoa. Sudah lama tidak berdoa, mungkin 20 tahun, tapi sekarang dia berbisik kata-kata yang pernah diajarkan ibunya dulu. Ya Allah, lindungilah. Ya Allah, selamatkanlah. Jangan biarkan jiwa yang tidak bersalah binasa. Lestari terbangun jam 7 pagi oleh dering telepon. Itu Mbak Rina, manajer. Lestari, kamu di mana? Kenapa tidak datang membuka? Aku sudah setengah jam berdiri di sini. Maaf, Mbak Rina. Lestari membuat suara bersalah. Alarm tidak berbunyi. Ibu tidak bisa tidur semalam. Aku kurang tidur. Sekarang aku keluar, 20 menit lagi sampai. Lestari, ini tidak bertanggung jawab. Aku tidak bisa setiap kali membuka untukmu. Maaf, sungguh maaf. Tidak akan terulang lagi. Mbak Rina menggerutu sesuatu lagi dan memutus sambungan. Lestari bangun, berpakaian, keluar dari rumah, berjalan pelan tanpa terburu-buru. Perasaan aneh, seolah waktu melambat. Dia memikirkan kata-kata Pak Wiranto. Apa maksudnya? Kenapa meminta untuk tidak datang pertama? Ketika dia berbelok ke Jalan Melati, dia melihat kerumunan mobil di depan warung. Mobil polisi, ambulans, pemadam kebakaran. Orang-orang berkerumun di trotoar, melihat, berbisik-bisik. Lestari mempercepat langkah, hampir berlari. Jantungnya berdebar. Apa yang terjadi? Dia menerobos kerumunan. Melihat wajah yang dikenal, Pak Hadi, pensiunan, pelanggan tetap. Pak Hadi, apa yang terjadi? Kakek itu berbalik, melihat Lestari, dan membelalakan mata. Lestari, kamu hidup? Alhamdulillah. Apa maksud Bapak? Apa yang terjadi? Ada bom di warung, di bawah pintu. Polisi datang. Tim penjinak bom bilang ada yang menelepon anonim, memberi peringatan. Mereka menjinakkannya. Lestari merasa kakinya lemas. Bom di bawah pintu. Dia seharusnya membuka pintu itu pertama kali. Mbak Rina, manajer. Dia? Mbak Rina tidak apa-apa. Selamat. Dia baru saja datang. Belum sempat membuka, polisi sudah datang. Mereka menutup semuanya. Orang-orang berpakaian khusus masuk ke dalam, bekerja di sana 1 jam. Katanya bom sudah dijinakkan. Lestari jatuh terduduk di trotoar. Kepalanya pusing. Pak Wiranto, dia tahu. Dia memperingatkan. Seorang polisi muda berseragam dengan buku catatan di tangan menghampirinya. Anda bekerja di warung ini? Dia mengangguk. Tidak mampu bicara. Polisi itu duduk di sampingnya. Siapa nama Anda? Lestari. Lestari Wulandari. Anda biasanya membuka warung di pagi hari? Ya. Setiap hari jam 6 pagi. Polisi mencatat sesuatu di buku, menatapnya dengan penuh perhatian. Kenapa hari ini terlambat? Lestari tergagap. Ceritakan tentang Pak Wiranto, tapi nanti harus menjelaskan siapa dia. Dari mana dia tahu? Bagaimana kalau dia ditangkap? Dikira terlibat. Alarm tidak berbunyi. Ketiduran. Polisi menyipitkan mata seolah tidak percaya. Tapi diam. Mencatat sesuatu lagi. Anda beruntung. Kalau datang tepat waktu dan membuka pintu, sekarang Anda sudah dibawa ambulans. Atau ke kamar mayat. Lestari menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Dari ketakutan. Dari kelegaan, dari segalanya sekaligus. Polisi dengan canggung menepuk bahunya. Semua baik-baik saja. Anda hidup. Yang penting hidup.
Dia berdiri dan pergi ke rekan-rekannya. Lestari tetap duduk memeluk lutut. Di sekelilingnya kerumunan berisik, mobil berlalu lalang, seseorang berbicara keras di radio. Pikirannya hanya satu hal, Pak Wiranto menyelamatkan nyawanya. Entah bagaimana dia tahu tentang bahaya dan memperingatkan. Beberapa saat kemudian mobil lain datang ke warung, sedan abu-abu biasa. Dari dalamnya keluar dua pria berpakaian sipil, satu lebih tua sekitar 50-an dengan kumis, satu lebih muda dengan jaket kulit. Mereka mendekati polisi senior, menunjukkan kartu identitas, berbicara tentang sesuatu. Lalu yang lebih tua menatap Lestari dan mengangguk ke arahnya. Pria berkumis itu mendekatinya dan menatap dengan penuh perhatian. Lestari Wulandari. Ya? Mayor Bambang, Reserse Kriminal. Boleh saya tanya beberapa pertanyaan? Lestari mengangguk. Mayor mengeluarkan perekam suara dan menyalakannya. Anda bekerja di warung pojok nyaman? Ya. Sebagai pelayan. Sudah berapa lama? 1,5 tahun. Pemilik tempat ini Pak Gunawan. Anda sering berkomunikasi dengannya? Ya. Dia datang hampir setiap hari, memeriksa pekerjaan. Kasir. Anda pernah melihat sesuatu yang mencurigakan dalam perilakunya? Pengunjung aneh. Percakapan. Pertemuan? Lestari berpikir, teringat bagaimana beberapa minggu terakhir Pak Gunawan memang gelisah. Sering bicara di telepon, pergi ke gudang, mengunci diri di sana. Kadang ada orang-orang asing yang datang. Mereka masuk lewat pintu belakang, ke gudang, duduk di sana bersama bos. Lestari tidak pernah melihat wajah mereka. Mereka menghindari ruangan utama. Ada beberapa orang, katanya pelan. Orang asing. Mereka datang malam setelah tutup. Masuk ke gudang. Aku tidak tahu siapa mereka. Seberapa sering ini terjadi? 2 minggu terakhir sekitar 3 atau 4 kali. Mayor bertukar pandang dengan rekannya yang berdiri di sampingnya. Mengangguk padanya. Rekannya pergi ke warung. Lestari, Anda pernah turun ke gudang? Ya, tentu saja. Di sana disimpan bahan makanan, tepung, beras. Pernah melihat sesuatu yang tidak biasa? Lestari teringat karung-karung itu, biru, diikat kencang. Dia menemukannya di belakang palet beberapa hari lalu tapi tidak memikirkannya. Sekarang itu tampak penting. Ada karung-karung, katanya pelan. Di belakang palet tua, besar, biru. Aku tidak sengaja menemukannya saat mengambil tepung. Ingin melihat isinya tapi mereka diikat kuat. Aku pikir itu persediaan bos dan tidak menyentuhnya. Mayor menegang dan condong lebih dekat. Kapan itu? 5 hari lalu. Mungkin seminggu. Anda memberitahu siapapun tentang ini? Tidak. Tidak ada. Apakah bos melihat Anda menemukan karung itu? Lestari menegang. Mengingat. Hari itu ketika dia menemukan karung, dia naik dari gudang dan bertemu Pak Gunawan di koridor. Dia berdiri di pintu, menatapnya aneh, tegang, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Lestari menjawab bahwa dia mengambil tepung. Dia mengangguk dan pergi, tapi sejak hari itu dia menatapnya berbeda, curiga, dan lebih sering menelepon sambil keluar ke halaman, berbisik dengan seseorang. Tidak tahu, jawab Lestari jujur, tapi dia mungkin melihat aku keluar dari sana. Mayor berdiri, melihat ke warung, lalu kembali ke Lestari. Lestari, Anda sangat berisiko. Karung-karung itu berisi narkotika. Partai besar. Warung digunakan sebagai tempat transit. Pemilik dan komplotannya mengangkut barang melalui tempat ini, menyembunyikannya di gudang, lalu mendistribusikannya ke seluruh kota. Ketika dia menyadari Anda mungkin menemukan barangnya, dia memutuskan untuk menyingkirkan saksi dengan mengatur ledakan agar terlihat seperti kecelakaan, kebocoran gas. Lestari memucat. Jadi mereka ingin membunuhnya hanya karena dia tidak sengaja menemukan karung-karung itu. Tapi bagaimana Anda tahu tentang bom? Tanyanya terengah-engah. Telepon anonim masuk pagi ini jam 5.30. Suara pria memberitahu bahwa ada bom di warung. Kami segera bereaksi, memanggil tim penjinak bom, menjinakkan bom 10 menit sebelum warung seharusnya dibuka. Pak Wiranto. Itu pasti Pak Wiranto. Lestari tidak ragu. Entah bagaimana dia tahu tentang bahaya dan menelepon polisi. Menyelamatkannya. Anda tahu siapa yang menelepon? Tanyanya. Mayor menggeleng. Mereka menelepon dari nomor tidak terdaftar.
lalu kartunya dibuang. Tidak bisa dilacak. Tapi orang itu menyelamatkan nyawa Anda. Lestari berdiri dan melihat sekeliling. Harus menemukan Pak Wiranto. Berterima kasih. Mencari tahu bagaimana dia mengetahui semuanya. Dia meminta maaf kepada Mayor dan bilang akan segera kembali. Lalu berlari ke halaman menuju rumah terbengkalai. Ruang bawah tanah tempat Pak Wiranto tinggal kosong. Kasur, selimut tua, beberapa kantong kain lusuh, semuanya di tempatnya. Tapi Pak Wiranto sendiri tidak ada. Lestari berlari keluar, mengelilingi seluruh halaman, mengintip ke belakang garasi dan tempat sampah. Tidak ada dimanapun, seolah dia menguap. Dia kembali ke warung dan mendekati Mayor. Boleh satu pertanyaan lagi? Tentu saja. Telepon itu, pria yang menelepon, bisakah Anda menemukannya? Mayor menatapnya dengan penuh perhatian. Anda punya dugaan siapa itu? Lestari ragu. Ceritakan? Tapi Pak Wiranto tunawisma. Mereka bisa menuduhnya macam-macam kalau tahu dia tinggal dekat warung dan mengawasi. Bagaimana kalau mereka pikir dia komplotan? Dia tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Pak Wiranto menyelamatkannya. Dia tidak akan mengkhianatinya. Tidak, bohongnya. Aku hanya ingin berterima kasih. Mayor mengangguk. Kalau Anda ingat sesuatu yang penting, telepon. Dia mengulurkan kartu nama. Lestari mengambilnya dan menyimpannya di saku. Lalu bertanya, apa yang akan terjadi dengan warung sekarang? Kami akan melakukan penggeledahan, mengamankan bukti. Kalau kami menemukan narkotika, pemiliknya akan ditangkap. Warung ditutup sampai penyelidikan selesai. Dan aku akan kehilangan pekerjaan. Mayor mengangkat bahu. Saya khawatir ya. Tapi Anda berhak mendapat kompensasi. Anda korban dan saksi. Negara akan membayar uang. Plus kalau Anda memberikan kesaksian melawan pemilik, Anda akan mendapat pembayaran tambahan. Lestari mengangguk. Pekerjaan hilang tapi nyawa selamat. Itu yang utama. Yang lain nanti. Beberapa jam berikutnya dihabiskan dengan interogasi, pengisian protokol, dan kesaksian. Lestari menceritakan semua yang dia tahu tentang Pak Gunawan, tentang pengunjung aneh, tentang karung di gudang. Penyidik mencatat setiap kata dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Lalu Mayor Bambang membawanya ke warung. Dia harus menunjukkan di mana tepatnya dia menemukan karung. Mereka turun ke gudang. Tim penjinak bom sudah selesai bekerja. Bom sudah dijinakkan dan dibawa untuk pemeriksaan. Lestari berjalan ke sudut jauh dan menunjuk palet. Di sini, di belakang kotak-kotak ini, polisi menggeser palet. Di belakangnya ada 4 karung biru. Salah satu petugas memakai sarung tangan dan membuka tali di yang terdekat. Di dalamnya ada bubuk putih dikemas dalam kantong transparan. Mayor bersiul. Heroin. Sekitar 20 kilogram. Tidak kurang. Ini pasal berat. Dia mengeluarkan telepon, menelepon seseorang, melaporkan singkat tentang temuan, lalu berbalik ke Lestari. Kesaksian Anda akan membantu memenjarakan pemilik untuk waktu yang lama. Terima kasih atas kerjasamanya. Lestari dilepaskan sekitar jam 3 sore. Dia berjalan pulang, tidak ada uang untuk angkot dan juga tidak ingin naik. Perlu berpikir, memahami semua yang terjadi. Mereka ingin membunuhnya begitu saja, karena dia tidak sengaja menemukan narkotika orang lain. Bagi Pak Gunawan dia bukan siapa-siapa. Hanya pelayan biasa yang mudah diganti. Nyawanya tidak berarti apa-apa di matanya. Dan kalau bukan karena Pak Wiranto, dia sekarang akan berbaring di kamar mayat atau di rumah sakit, cacat karena ledakan. Lestari berhenti di tengah jalan dan bersandar ke dinding rumah. Tangannya gemetar. Baru sekarang setelah semuanya berakhir, dia menyadari seluruh kengerian situasinya. Air mata mengalir di pipinya. Dia menangis pelan, berusaha tidak menarik perhatian orang yang lewat. Lalu mengusap wajahnya dengan lengan jaket dan melanjutkan jalan. Di rumah ibu menunggu. Harus menceritakan apa yang terjadi, menenangkan, mencari cara untuk hidup selanjutnya. Ibu berbaring di tempat tidur, menonton televisi. Melihat Lestari, dia mencoba tersenyum. Hasilnya miring karena separuh kiri wajahnya hampir tidak bergerak. Les, Tea, Ri, bisiknya. Lestari duduk di sampingnya dan menggenggam tangan ibu. Semua baik-baik saja, ibu sayang. Aku di rumah. Kamu menangis? Tidak.
Kok, cuma dingin di luar. Mataku berair. Ibu menatapnya tidak percaya tapi tidak bertanya lebih lanjut. Lestari mengelus tangannya, berdiri, pergi ke dapur, menghangatkan sup, memberi makan ibu, memberikan obat, lalu duduk di dekat jendela dan memandang halaman. Di mana Pak Wiranto sekarang? Kenapa menghilang? Mungkin takut polisi menemukannya dan mengajukan pertanyaan. Atau mungkin memutuskan bahwa tugasnya selesai dan bisa pergi. Lestari teringat wajahnya saat memperingatkannya. Serius, bahkan keras. Matanya jernih, sadar, bukan mata pemabuk atau pecandu, mata seorang tentara. Ya, benar, tentara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Pak Wiranto bukan tunawisma biasa. Dia punya sejarah, masa lalu. Mungkin dia pernah bertugas, berperang, sesuatu terjadi, dan dia berakhir di jalanan. Dia memutuskan untuk menemukannya. Harus menemukannya, berterima kasih, mencari tahu kebenaran, membantu kalau bisa. Malam itu Mayor Bambang menelepon. Lestari, saya ingin memberitahu bahwa kami sudah menangkap pemilik warung. Pak Gunawan ditangkap atas tuduhan peredaran narkotika ilegal dan percobaan pembunuhan. Komplotannya masih kami cari tapi saya pikir segera ketemu. Terima kasih atas kesaksian Anda. Lalu apa selanjutnya? Penyelidikan. Pengadilan. Anda akan dipanggil sebagai saksi. Bersiaplah. Dan lagi. Anda berhak mendapat kompensasi. Datang ke kejaksaan. Mereka akan mengurus dokumennya. Jumlahnya lumayan. Tidak kurang dari 45 juta rupiah untuk kerugian moral dan bantuan penyelidikan. 45 juta rupiah. Lestari hampir tidak bisa bernapas. Itu uang yang sangat besar baginya. Dengan uang itu dia bisa membeli obat untuk ibu untuk 6 bulan ke depan, membayar hutang, bahkan menyisihkan sesuatu untuk masa depan. Terima kasih, desahnya. Sama-sama. Anda layak mendapatkannya. Lestari memutus sambungan dan duduk di sofa. Kepalanya pusing dari kejadian hari ini. Pagi ini dia hampir mati. Siang hari dia tahu bahwa mereka ingin membunuhnya dengan dingin seperti barang tidak berguna. Malam ini dia akan mendapat uang yang akan menyelesaikan banyak masalah. Dan semua ini berkat Pak Wiranto yang tidak bisa dia temukan. Hari-hari berikutnya penuh kesibukan. Lestari pergi ke berbagai instansi, mengurus dokumen kompensasi, memberikan kesaksian tambahan. Penyelidikan berjalan lancar. Pak Gunawan ditahan. Komplotannya, 2 pria yang memasang bom, juga ditangkap dan ditahan. Seluruh kelompok kriminal terungkap. Ternyata mereka sudah 2 tahun memasok heroin ke kota, menggunakan warung sebagai basis. Barang dibawa malam hari, disembunyikan di gudang, lalu didistribusikan ke tempat penjualan. Lestari mengetahui bahwa telepon anonim itu memang menyelamatkan nyawanya. Para ahli mengkonfirmasi bahwa bom disetel untuk meledak saat pintu dibuka. Kalau Lestari datang tepat waktu dan membuka warung pertama, ledakan akan terjadi saat itu juga. Kekuatannya cukup untuk membunuh orang di tempat atau mencacatkan sehingga tidak ada kesempatan untuk selamat. Setiap malam Lestari pergi ke halaman itu ke rumah terbengkalai, memeriksa ruang bawah tanah, tapi Pak Wiranto tidak ada. Barang-barangnya hilang, kasur, selimut, kantong-kantong. Seolah dia tidak pernah ada. Dia bertanya kepada penduduk setempat, apakah ada yang melihat kakek tunawisma. Seorang kakek bilang melihatnya seminggu lalu tapi kemudian dia menghilang. Kemana? Tidak ada yang tahu. Lestari hampir putus asa, tapi suatu hari, 2 minggu setelah kejadian itu, dia berjalan melewati halte bus dan melihat sosok yang dikenalnya. Tinggi, berambut putih, dengan jaket compang-camping yang sama. Pak Wiranto duduk di bangku, menatap ke kejauhan. Lestari berlari menghampiri dan berhenti di depannya. Dia mendongak dan melihatnya. Di wajahnya muncul keterkejutan, lalu senyum, hangat dan tulus. "Nak," katanya pelan. "Pak Wiranto." Lestari hampir menangis karena lega. "Bapak kemana saja?" "Aku mencari Bapak. Bapak menyelamatkan nyawaku." Dia berdiri dan meletakkan tangan di bahunya. "Tenang, tenang. Semua baik-baik saja. Kamu hidup. Itu yang utama." "Bagaimana Bapak tahu tentang bom?" Pak Wiranto menghela napas, melihat sekeliling, lalu mengangguk ke bangku. "Duduk. Aku ceritakan." Mereka duduk berdampingan. Pak Wiranto menatap lurus ke depan dan berbicara pelan.
memilih kata-kata. Aku melihat mereka memasang alatnya. Malam itu aku mendengar percakapan mereka. Aku mengerti bahwa mereka akan membunuhmu. Aku menelepon polisi secara anonim, lalu menghilang. Aku tidak mau diinterogasi dan dicari. Tidak ada yang percaya tunawisma. Mereka bisa mengira aku terlibat. Tapi kenapa Bapak kembali? Aku ingin memastikan kamu hidup, bahwa semuanya berakhir baik. Lestari menatapnya. Wajah yang penuh kerutan, kasar, lelah, tapi matanya hidup dan cerdas. Dia tiba-tiba mengerti bahwa dia harus tahu kebenarannya. Pak Wiranto, siapa Bapak sebenarnya? Dari mana Bapak tahu semua itu? Tunawisma biasa tidak bisa menghitung semua itu. Dia diam lama, lalu berkata pelan, aku dulu anggota Zeni. Bertugas di tentara 8 tahun. Aceh, 2 konflik, menjinakkan ranjau, bom, semua jenis bahan peledak. Karena itu aku mengenali alatnya dan mengerti cara kerjanya. Lalu bagaimana Bapak bisa di jalanan? Pak Wiranto mengetatkan rahangnya dan diam. Lestari tidak memaksa, tapi tiba-tiba dia mulai berbicara sendiri, seolah ada yang jebol. Istri meninggal. Kanker. Aku sedang tugas, tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Lalu aku mulai minum. Dipecat dari tentara. Anak laki-laki membuang muka, bilang aku aib keluarga. Rumah dijual, uang habis untuk minum. Sadar di stasiun tanpa sepeser pun. Begitulah hidupku 4 tahun. Lestari menggenggam tangannya. Tua, kapalan, gemetar. Bapak menyelamatkan nyawaku. Pak Wiranto, aku sangat berterima kasih. Aku akan membantu Bapak. Pasti akan membantu. Dia menatapnya dengan heran. Membantu? Bagaimana? Aku belum tahu, tapi aku akan cari cara. Janji. 3 hari kemudian Lestari bertemu lagi dengan Mayor Bambang. Dia memanggilnya ke kantor untuk mengklarifikasi detail kasus. Ketika formalitas selesai, Lestari memberanikan diri dan bertanya, Pak, kalau seseorang membantu mengungkap kejahatan, bisakah dia mendapat bantuan dari negara? Mayor mengangkat alis. Tergantung situasinya. Siapa yang dimaksud? Lestari ragu-ragu, lalu memutuskan. Telepon anonim yang menyelamatkan nyawaku. Aku tahu siapa yang menelepon. Mayor duduk tegak di kursinya. Siapa? Seorang tunawisma. Pak Wiranto. Aku tidak tahu nama lengkapnya. Dia tinggal di halaman dekat warung. Aku memberinya makan selama 4 bulan. Dia melihat mereka memasang bom, mendengar percakapan para penjahat, dan memperingatkanku, lalu menelepon polisi. Mayor bersandar di kursinya dan berpikir, menarik. Di mana dia sekarang? Aku tidak tahu pasti, tapi aku bisa menemukannya. Dia veteran, bertugas di Zeni, karena itu dia mengenali bom. Veteran. Mayor mengerutkan kening. Itu mengubah segalanya. Kalau dia benar-benar membantu mengungkap kejahatan, kita bisa mengurus penghargaan dari penyelidikan untuknya. Plus kalau dia veteran perang, ada program rehabilitasi Panti Wuredha Veteran. Perlu memeriksa datanya, mencari dokumennya. Lestari merasakan harapan membuncah di dadanya. Bapak benar-benar bisa membantunya? Kalau dia memberikan kesaksian dan mengkonfirmasi perannya dalam mengungkap kejahatan. Ya, bawa dia ke sini. Kita bicara. Lestari keluar dari kantor dan langsung menelepon Pak Wiranto. Nomor teleponnya dia minta saat pertemuan terakhir. Dia menolak tapi Lestari memaksa. Teleponnya lama tidak dijawab. Lalu terdengar suara serak. Halo, Pak Wiranto. Ini Lestari. Aku perlu bertemu Bapak. Mendesak. Ini penting. Dia diam sejenak. Ada apa? Aku bicara dengan polisi, dengan mayor yang menangani kasusnya. Aku ceritakan tentang Bapak. Dia ingin bertemu, mengurus penghargaan dan bantuan untuk Bapak. Tolong datang. Lestari, aku tidak mau berurusan dengan polisi. Pak Wiranto, tolong. Di suaranya terdengar keputusasaan. Bapak menyelamatkan nyawaku. Biarkan aku melakukan sesuatu untuk Bapak. Mayor berjanji membantu. Bapak punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Diam lama. Lalu helaan napas berat. Baiklah, aku datang. Di mana ketemu? Mereka bertemu 1 jam kemudian di kantor polisi.
Pak Wiranto datang dengan jaket compang-camping yang sama tapi berusaha merapikan diri, bercukur dan menyisir rambut. Lestari menggandeng tangannya dan membawanya masuk. Mayor Bambang menerima mereka di kantornya, memperhatikan Pak Wiranto dengan seksama, dan mengangguk. Silakan duduk. Siapa nama lengkap Anda? Wiranto. Tahun lahir? 1962. Mayor mencatat datanya, lalu mendongak. Lestari menceritakan bahwa Anda memperingatkannya tentang bahaya dan menelepon polisi. Ceritakan dengan detail bagaimana semuanya terjadi. Pak Wiranto mulai berbicara pelan, dengan jeda, tapi detail. Dia menceritakan bagaimana tidak bisa tidur malam itu, bagaimana melihat SUV hitam di depan warung, bagaimana 3 pria masuk ke dalam, bagaimana dia menyelinap ke pintu belakang dan mendengar percakapan. Mendengar tentang bom, tentang pelayan yang selalu datang pertama. Mengerti bahwa yang dimaksud adalah Lestari. Menunggu sampai para penjahat pergi, lalu menelepon polisi dan memperingatkan gadis itu. Mayor mendengarkan dengan seksama dan mencatat. Ketika Pak Wiranto selesai, dia bertanya, Anda pernah bertugas di militer? Ya. Pasukan Zeni, 8 tahun, 2 konflik Aceh. Ada dokumen? Pak Wiranto menggeleng. Hilang sudah lama. Waktu di jalanan, semuanya hilang. Kartu anggota militer juga tidak ada. Mayor berpikir, lalu menelepon dari telepon kantor, berbicara singkat dengan seseorang, mendiktekan data Pak Wiranto, menutup telepon, dan menatapnya. Kami akan periksa di database Kodam. Kalau data dikonfirmasi, kami akan membuatkan surat keterangan. Sementara itu berikan kesaksian resmi. Semua yang Anda lihat dan dengar malam itu. Pak Wiranto memberikan kesaksian dan menandatangani berita acara. Mayor menjabat tangannya. Terima kasih atas bantuan Anda. Tanpa telepon Anda, gadis ini akan mati. Anda menyelamatkan nyawa. Ini perbuatan mulia. Pak Wiranto tampak malu dan mengalihkan pandangan. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Tetap saja, negara akan menghargainya. Anda berhak mendapat penghargaan minimal 15 juta rupiah. Plus kalau Anda veteran perang, kami bisa memasukkan Anda ke pusat rehabilitasi, lalu ke panti Uredha Veteran. Di sana ada tempat tinggal, makanan, perawatan medis. Pak Wiranto mendongak. Di matanya berkilat harapan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Benarkah? Benar. Beri saya waktu seminggu. Saya akan mencari dokumen Anda dan mengurus semuanya. Seminggu kemudian Mayor menelepon Lestari. Suaranya senang. Lestari, saya punya kabar baik. Data Pak Wiranto dikonfirmasi. Dia memang bertugas di pasukan Zeni, berpartisipasi dalam operasi militer, memiliki penghargaan negara. Diberhentikan karena kondisi kesehatan setelah gegar otak. Saya sudah mengurus dokumen untuk penempatannya di pusat rehabilitasi veteran. Sebulan lagi dia bisa pindah ke panti Uredha Veteran di mana dia akan tinggal permanen. Plus saya mengurus penghargaan untuknya atas bantuan penyelidikan. 18 juta rupiah. Lestari hampir berteriak kegirangan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampaikan padanya untuk datang besok ke kantor. Ambil dokumennya. Lestari menelepon Pak Wiranto. Dia diam lama, lalu berkata dengan suara serak, Nak, aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Bapak sudah berterima kasih, menyelamatkan nyawaku. Sekarang giliranku membantu Bapak. Dan seminggu kemudian kompensasi Lestari tiba, 47 juta rupiah. Dia menatap angka di notifikasi bank dan tidak percaya. Sebanyak itu uang yang belum pernah dia pegang seumur hidupnya. Pertama-tama dia membeli semua obat yang dibutuhkan ibu untuk 6 bulan ke depan. Membayar hutang kontrakan dan tagihan listrik air. Membeli ibu tempat tidur baru ortopedi yang nyaman. Memesan tukang pijat ke rumah. Dokter bilang pijat rutin akan membantu memulihkan mobilitas. Lalu dia duduk di meja, mengambil buku catatan, dan mulai menghitung. Tersisa 27 juta rupiah. Bisa ditabung sedikit-sedikit untuk setahun. Atau bisa? Lestari teringat keinginan lamanya. Dia selalu bermimpi tentang usahanya sendiri. Warung kecil di mana dia yang jadi pemilik, bukan pelayan. Di mana ada orang-orang baik, makanan enak, suasana nyaman. Bukan seperti milik Pak Gunawan, bukan tempat transit untuk penjahat, tapi tempat nyata di mana orang datang untuk menenangkan jiwa.
Dia mulai mencari pilihan, menelepon beberapa agen, melihat iklan, dan menemukan ruangan kecil di lantai dasar ruko di pinggiran kota. Bekas toko kelontong yang tutup 6 bulan lalu. Pemiliknya menyewakannya dengan harga murah, Rp3.500.000 per bulan. Lestari pergi melihatnya. Ruangannya kecil, sekitar 50 meter persegi, tapi bersih dan terang, dengan saluran air, pembuangan, dan ventilasi. Bisa dibuat dapur kecil dan ruangan untuk 4 meja. Dia menghitung lagi, sewa, renovasi, peralatan, bahan makanan untuk awal. Semuanya sekitar Rp22 juta. Tersisa Rp4.500.000 untuk pengeluaran tak terduga. Lestari menandatangani kontrak sewa. 3 minggu berikutnya dia bekerja tanpa henti, mengecat dinding sendiri, menempel wallpaper, mengepel lantai, membeli meja dan kursi bekas di pasar loak, tua tapi kokoh, mengamplasnya, mengecatnya putih, memasang tirai terang di jendela, memesan papan nama warung Hati Baik. Pak Wiranto membantunya. Dia sudah pindah ke pusat rehabilitasi, menjalani perawatan untuk masalah kesehatannya, memulihkan diri, tapi datang ke tempat Lestari hampir setiap hari untuk membantu renovasi, memperbaiki stop kontak, memasang rak, mengecat dinding, bekerja dalam diam dengan penuh konsentrasi. Tangannya bergerak dengan yakin karena terbiasa dengan kerja fisik. Pak Wiranto, Bapak sangat membantu saya, kata Lestari suatu hari. Saya tidak tahu bagaimana membalas. Dia tersenyum. Kamu sudah membalas. Kamu mengembalikan hidupku. Selama 4 tahun aku bukan siapa-siapa, gelandangan yang semua orang ludahi. Tapi kamu memberiku makan, berbicara denganku seperti manusia. Kamu mengingatkanku bahwa aku masih bisa berguna. Itu sangat berharga. Lestari memeluknya erat. Dia menepuk punggungnya, lalu menjauh dan kembali bekerja. Sebulan kemudian warung dibuka. Sederhana dan tenang. Lestari membuat pastel isi sayur, isi ayam, isi pisang, memasak soto ayam, membuat gado-gado, menata semuanya di meja, menyalakan lilin di tempat lilin kecil, menggantung pengumuman di pintu bahwa ini pembukaan dan 10 pengunjung pertama mendapat makan siang gratis. Yang pertama datang adalah Pak Hadi, pensiunan dari warung lama. Melihat Lestari, dia tersenyum lebar. Lestari, hebat, buka usaha sendiri. Silakan masuk, Pak Hadi, silakan makan. Lalu datang tetangga lain, kenalan, orang yang lewat secara kebetulan. Menjelang malam keempat meja sudah terisi. Lestari mengantarkan pesanan, tersenyum, berbicara dengan tamu, merasa berada di tempatnya. Ibu duduk di meja kasir di kursi tinggi. Lestari khusus menyiapkan tempat ini untuknya. Ibu tidak bisa banyak bergerak tapi bisa menerima pesanan dan mencetak struk di kasir sederhana. Dia sangat berusaha meskipun kesulitan berbicara. Pengunjung memperlakukannya dengan pengertian, dengan sabar menunggu saat dia mencetak struk atau mencatat pesanan. Beberapa bahkan sengaja datang untuk mengobrol. Ibu-ibu dari rumah sebelah yang tahu tentang penyakit Ibu Lestari dan ingin memberikan dukungan. Bisnis berjalan tidak mulus. Bulan-bulan pertama sulit. Uang hampir tidak cukup untuk membeli bahan dan membayar sewa. Lestari bangun jam 5 pagi, belanja di pasar, memasak, melayani pengunjung, membersihkan, dan jatuh kelelahan larut malam. Tapi dia bahagia. Ini usahanya, warungnya. Dia tidak tunduk pada siapapun, sendiri memutuskan apa yang akan dimasak, bagaimana menyambut tamu, berapa harga yang dipasang. Perlahan muncul pelanggan tetap. Orang-orang di sekitar mulai membicarakan warung itu. Katanya masakannya enak, harganya jujur, pemiliknya baik hati. Pendapatan meningkat. Setelah 3 bulan Lestari sudah bisa menabung sedikit-sedikit. Suatu hari seorang pria muda datang, sekitar 30 tahun, dengan kemeja bersih dan jeans, membawa kotak sampel produk. Dia memperkenalkan diri. Selamat siang. Arif, pemasok sayuran dan buah segar. Saya bisa menawarkan barang berkualitas dengan harga yang masuk akal. Lestari melihat sampelnya. Tomat merah dan matang. Timun lurus dan renyah. Apel tanpa cacat dan harum. Dari mana barangnya? Dari pertanian. Saya sendiri yang pergi memilih. Tidak ada bahan kimia. Semuanya alami. Harganya? Arif menyebutkan. Lestari menghitung. Lebih murah dari pasar dan kualitasnya lebih baik. Baik, mari kita coba. Begitulah kerja sama mereka dimulai.
Arif mengantarkan sayuran dan buah 2 kali seminggu. Selalu segar dan pilihan. Lestari puas. Perlahan mereka mulai berbincang lebih banyak. Arif ternyata lawan bicara yang menarik, menceritakan tentang petani yang bekerja sama dengannya, tentang rencananya mengembangkan bisnis. Dia punya usaha kecil, 2 truk pick-up, beberapa kontrak dengan restoran dan warung. Bermimpi untuk berkembang, membuka jaringan toko organik. Lestari mendengarkan dan bertanya. Dia suka cara dia berbicara, dengan antusiasme, dengan api di matanya. Bukan sekadar mencari uang, tapi percaya pada usahanya, seperti dia juga. Suatu hari Arif tinggal lebih lama dari biasanya, membantu menurunkan kotak sayuran, lalu duduk di meja. Boleh minta kopi? Tentu saja. Lestari menuangkan secangkir untuknya dan meletakkannya di meja. Mau duduk? Dia ragu. Banyak pekerjaan, tapi sesuatu mendorongnya untuk duduk di seberang. Arif menyeruput kopinya dan menatapnya. Sudah lama bermimpi punya warung sendiri? Selalu, tapi tidak pernah berpikir akan berhasil. Bagaimana bisa berhasil? Lestari menceritakan singkat tapi jujur. Tentang bekerja di tempat Pak Gunawan, tentang bom, tentang Pak Wiranto, tentang kompensasi. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela. Kamu kuat, katanya ketika dia selesai. Tidak semua orang bisa menanggung itu. Tidak ada pilihan. Harus bertahan hidup. Bertahan hidup itu satu hal. Tapi membangun sesuatu sendiri dari nol itu hal lain. Kamu hebat. Lestari merasa malu. Sudah lama tidak ada yang memujinya seperti itu. Arif menghabiskan kopinya dan berdiri. Aku harus pergi. Tapi boleh mampir lagi? Bukan untuk urusan bisnis, hanya untuk ngobrol. Tentu saja, Lestari tersenyum. Sejak hari itu Arif mulai lebih sering mampir. Kadang pagi sebelum mengantar barang, kadang malam ketika pekerjaan selesai. Mereka minum kopi, berbicara tentang kehidupan, tentang rencana, tentang mimpi. Lestari menceritakan tentang ibu, tentang kesulitan dengan warung. Arif berbagi kekhawatirannya. Bisnis tidak selalu berjalan lancar. Ada hutang, masalah dengan pemasok. Perlahan muncul kedekatan di antara mereka. Belum romantis, hanya kedekatan manusiawi. Mereka merasa nyaman satu sama lain. Mereka memahami satu sama lain dengan setengah kata. Suatu hari Arif datang dengan buket bunga melati. Bunga sederhana, diulurkan kepada Lestari. Ini untukmu karena kamu ada. Lestari mengambil buket itu dan menekannya ke dada. Air mata menggenang di matanya. Terima kasih. Lestari, aku ingin bilang, aku suka berada di dekatmu. Kamu istimewa, baik, kuat, nyata. Sudah lama aku tidak bertemu orang sepertimu. Dia menatapnya, melihat ketulusan di matanya, dan menyadari bahwa dia juga menyukainya. Sangat menyukainya. Aku juga suka bersamamu. Begitulah kisah mereka dimulai. Mereka tidak terburu-buru, membangun hubungan secara bertahap, jalan-jalan di malam hari ketika warung tutup, pergi ke bioskop, ke taman. Arif berkenalan dengan Ibu Lestari. Ibu menerimanya dengan hangat. Dia merasakan bahwa orang ini tidak akan menyakiti putrinya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Lestari menemukan kebahagiaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi dia bangun dengan senyum di wajahnya, mengetahui bahwa dia memiliki tujuan hidup, memiliki orang-orang yang mencintainya, dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Arif menjadi bagian penting dari hidupnya, selalu ada di saat dia membutuhkan dukungan, selalu siap membantu dengan masalah apapun yang muncul di warung atau dalam kehidupan pribadinya. Mereka belajar satu sama lain, memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan membangun fondasi yang kuat untuk hubungan mereka. Pak Wiranto juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dia datang ke warung hampir setiap hari, membantu dengan berbagai hal, dari memperbaiki peralatan yang rusak hingga memberikan nasihat tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan benar. Pengalamannya di militer mengajarkannya tentang disiplin dan tanggung jawab, dan dia membagikan pelajaran-pelajaran ini kepada Lestari dengan penuh kesabaran. Suatu malam, ketika warung sudah sepi dan Lestari sedang membersihkan meja, Arif datang dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang serius di matanya, campuran kegembiraan dan kegugupan yang membuat Lestari berhenti dan menatapnya dengan penuh tanya. Arif, ada apa?
Dia bertanya dengan nada khawatir. Arif tidak menjawab langsung. Dia berjalan perlahan menuju meja favorit mereka di sudut warung, tempat mereka biasa duduk dan berbicara selama berjam-jam. Dia menarik kursi dan duduk, lalu mengisyaratkan Lestari untuk duduk di seberangnya. Duduklah sebentar. Ada yang ingin kubicarakan. Lestari meletakkan lap di meja dan duduk dengan jantung berdebar. Pikirannya berpacu, mencoba menebak apa yang akan dikatakan Arif. Apakah ada masalah dengan bisnisnya? Apakah dia sakit? Apakah dia ingin mengakhiri hubungan mereka? Arif mengambil tangan Lestari dan menggenggamnya erat. Tangannya hangat dan sedikit berkeringat. Tanda bahwa dia gugup. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Lestari, aku sudah memikirkan ini selama berminggu-minggu. Sebenarnya, mungkin sudah berbulan-bulan. Sejak pertama kali aku datang ke warung ini dan melihatmu, ada sesuatu yang berbeda. Awalnya aku pikir itu hanya ketertarikan biasa, tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa perasaanku jauh lebih dalam dari itu. Lestari merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Dia tidak berani bernapas, takut mengganggu momen ini. Arif melanjutkan, kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah kutemui. Kamu telah melewati begitu banyak kesulitan dalam hidupmu, kehilangan pekerjaan, hampir kehilangan nyawa, merawat ibumu yang sakit, membangun usaha dari nol, tapi kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah kehilangan kebaikan hatimu. Kamu tetap tersenyum, tetap membantu orang lain, tetap percaya pada kebaikan dunia. Itu adalah sesuatu yang sangat langka dan berharga. Dia berhenti sejenak, menelan ludah, dan kemudian merogoh sakunya. Lestari melihat tangannya bergetar sedikit saat dia mengeluarkan kotak kecil berwarna merah. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Lestari, katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Aku tahu kita belum bersama terlalu lama. Aku tahu masih banyak hal yang harus kita pelajari tentang satu sama lain. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku tanpamu. Kamu adalah orang yang kumimpikan selama ini, pasangan yang kupikir tidak akan pernah kutemukan. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana dengan batu kecil yang berkilau di bawah lampu warung. Bukan cincin mewah atau mahal, tapi indah dengan caranya sendiri, sama seperti hubungan mereka. Lestari, maukah kamu menikah denganku? Air mata mengalir di pipi Lestari tanpa dia sadari. Dia menatap cincin itu, lalu menatap wajah Arif yang penuh harap dan cinta. Semua kenangan mereka berputar di benaknya, percakapan pertama mereka, tawa yang mereka bagi, momen-momen sulit yang mereka hadapi bersama, dan kebahagiaan sederhana yang mereka temukan dalam kebersamaan mereka. Ya, bisiknya. Suaranya tercekat oleh emosi. Ya, tentu saja, ya. Arif tersenyum lebar. Senyum paling bahagia yang pernah Lestari lihat di wajahnya. Dia mengambil cincin dari kotak dan dengan tangan yang masih sedikit gemetar, memasukkannya ke jari manis Lestari. Cincin itu pas sempurna, seolah memang dibuat untuknya. Mereka berdiri dan berpelukan erat di tengah warung yang sepi. Lestari menangis dan tertawa pada saat yang sama, dipenuhi kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Arif menciumnya lembut, dan dalam momen itu, semua kesulitan dan penderitaan yang pernah dialami Lestari terasa sangat jauh, seolah milik kehidupan orang lain. Malam itu mereka duduk bersama sampai larut, merencanakan masa depan mereka. Mereka berbicara tentang pernikahan, tentang rumah, tentang anak-anak yang mungkin akan mereka miliki suatu hari nanti. Mereka berbicara tentang bagaimana mengembangkan bisnis mereka bersama, menggabungkan keahlian Lestari dalam memasak dan melayani pelanggan dengan jaringan pemasok Arif. Mereka berbicara tentang Ibu Lestari dan bagaimana memastikan dia mendapat perawatan terbaik. Dan mereka berbicara tentang Pak Wiranto, tentang bagaimana pria tua itu telah menjadi seperti ayah bagi Lestari dan bagaimana mereka ingin dia menjadi bagian dari keluarga mereka. Kabar pertunangan mereka menyebar cepat di lingkungan sekitar. Pelanggan tetap warung mengucapkan selamat setiap kali mereka datang. Pak Hadi bahkan membawakan sekotak kue tradisional sebagai hadiah. Bu Tuti menangis bahagia ketika mendengar berita itu, mengatakan bahwa Lestari pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang dia alami. Ibu Lestari bereaksi dengan cara yang membuat Lestari menangis lagi. Ketika Lestari memberitahunya tentang pertunangan itu, ibu meraih tangannya dengan tangan kirinya yang lemah dan berusaha keras untuk mengucapkan kata-kata yang jelas. Bahagia, katanya dengan susah payah.
Bahagia. Dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak stroke keduanya, dia tersenyum dengan kedua sisi wajahnya. Senyumnya miring dan tidak sempurna, tapi bagi Lestari, itu adalah senyum paling indah yang pernah dia lihat. Persiapan pernikahan dimulai dengan sederhana. Lestari dan Arif setuju bahwa mereka tidak menginginkan upacara mewah atau pesta besar. Yang mereka inginkan adalah perayaan yang bermakna, dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Dan tempat apa yang lebih baik untuk merayakannya selain di warung hati baik, tempat di mana mereka pertama kali bertemu dan jatuh cinta? 6 bulan setelah pertunangan, mereka menikah. Hari itu cerah dan hangat, langit biru tanpa awan, seolah alam ikut merayakan kebahagiaan mereka. Warung ditutup untuk umum hari itu, tapi pintunya terbuka lebar untuk keluarga dan teman-teman. Meja-meja disusun ulang membentuk huruf U, dihiasi dengan bunga melati dan anggrek yang harum. Di setiap meja ada lilin dalam tempat lilin kecil yang sama yang Lestari gunakan pada hari pembukaan warung. Di dinding, di antara foto-foto kota dan dekorasi warung, Lestari menggantung foto-foto perjalanan mereka, dari hari-hari awal ketika Arif hanya seorang pemasok hingga momen pertunangan mereka. Lestari mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading dengan selendang sutra berwarna emas. Rambutnya disanggul rendah, dihiasi dengan bunga melati segar. Dia tidak mengenakan banyak perhiasan, hanya anting mutiara kecil yang diberikan ibu padanya, warisan dari neneknya. Arif mengenakan batik berwarna coklat tua dengan celana hitam, tampan dan gagah dengan cara yang sederhana. Di dadanya tersemat bunga melati yang sama dengan yang ada di rambut Lestari, simbol kesatuan mereka. Ibu duduk di kursi khusus di depan, di tempat terhormat sebagai orang tua mempelai wanita. Kondisinya telah membaik secara signifikan selama setahun terakhir. Terapi fisik dan pijat rutin telah membantu memulihkan sebagian fungsi motoriknya. Dia masih kesulitan berjalan jauh, tapi bisa duduk tegak dan bahkan mengucapkan beberapa kata dengan cukup jelas. Hari itu dia mengenakan kebaya ungu tua, warna favoritnya, dan tersenyum sepanjang upacara. Dan tentu saja, Pak Wiranto ada di sana sebagai tamu kehormatan. Dia telah berubah begitu banyak sejak hari-hari ketika dia tinggal di ruang bawah tanah rumah terbengkalai. 3 bulan sebelum pernikahan, dia telah pindah ke Panti Uredha Veteran, tempat di mana dia akhirnya menemukan rumah yang layak. Di sana dia mendapatkan kamar sendiri, makanan teratur, perawatan medis, dan yang paling penting, martabat yang telah lama hilang dari hidupnya. Rehabilitasi telah membantunya pulih sepenuhnya. Dia sudah berhenti merokok, makan dengan teratur, dan berolahraga setiap hari. Berat badannya naik ke tingkat yang sehat, kulitnya tidak lagi pucat dan kasar, dan matanya bersinar dengan kehidupan baru. Untuk pernikahan, dia mengenakan seragam prajurit lama yang diberikan kepadanya di Panti Uredha Veteran, lengkap dengan medali dan penghargaan yang dia dapatkan selama bertahun-tahun mengabdi. Medali-medali itu berkilau di dadanya, saksi bisu dari keberanian dan pengorbanannya di masa lalu. Upacara berlangsung sederhana tapi penuh makna. Penghulu dari masjid setempat memimpin akad nikah, mengucapkan doa-doa dan nasihat untuk pasangan pengantin. Lestari dan Arif mengucapkan janji mereka dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, berjanji untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, sampai akhir hayat mereka. Ketika akad nikah selesai dan mereka resmi menjadi suami istri, tepuk tangan memenuhi ruangan. Lestari menatap Arif dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Gadis yang dulu bekerja sebagai pelayan dengan gaji pas-pasan, yang hampir kehilangan nyawanya karena bom, yang merawat ibunya yang sakit sendirian, sekarang berdiri di sini sebagai pemilik usaha yang sukses, dengan suami yang mencintainya, dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Hidupnya telah berubah begitu drastis dalam waktu kurang dari 2 tahun. Setelah upacara, mereka makan bersama. Lestari telah memasak sendiri sebagian besar makanannya, dibantu oleh beberapa tetangga yang dengan senang hati menawarkan bantuan mereka. Ada soto ayam, nasi goreng, gado-gado, ayam goreng, ikan bakar, dan berbagai macam kue tradisional. Makanan sederhana tapi lezat, mencerminkan kepribadian Lestari yang bersahaja tapi penuh kasih. Ketika semua orang sudah makan dan suasana mulai santai, Pak Wiranto berdiri. Dia mengangkat gelasnya, dan ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Menunggu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara yang kuat dan mantap, suara seorang prajurit yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya.
Saudara-saudara, katanya, izinkan saya mengatakan beberapa kata untuk pasangan pengantin kita. Dia berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya. Saya telah menjalani hidup yang sulit. Saya telah melihat perang, kehilangan, dan kejatuhan ke titik terendah. Selama 4 tahun saya hidup di jalanan, seorang gelandangan tua yang tidak dianggap oleh siapapun. Saya kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan pada manusia, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Saya pikir hidup saya sudah berakhir, bahwa saya akan mati sendirian di jalanan, dilupakan dan tidak berarti. Suaranya sedikit bergetar, tapi dia melanjutkan. Dan kemudian, suatu hari, seorang gadis yang dirinya sendiri hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai membawakan saya makanan. Bukan karena kasihan, tapi karena kebaikan hatinya yang murni. Dia berbicara dengan saya seperti saya adalah manusia, tidak melewati saya seperti orang lain. Dia memberi saya lebih dari sekadar makanan. Dia memberi saya martabat kembali. Dia mengingatkan saya bahwa saya masih bisa berguna, bahwa hidup saya masih memiliki nilai. Air mata menggenang di matanya saat dia menatap Lestari. Dan ketika bahaya datang, ketika orang-orang jahat merencanakan untuk membunuhnya, saya tahu saya harus bertindak. Saya tidak bisa membiarkan gadis baik ini mati. Saya menelepon polisi dan memperingatkannya. Tapi yang saya lakukan itu bukan kepahlawanan. Itu hanya membalas sebagian kecil dari kebaikan yang telah dia berikan kepada saya. Dia berbalik untuk menatap Arif. Dan sekarang, dia telah menemukan seorang pria baik yang mencintainya dengan tulus. Arif, saya sudah mengamatimu selama berbulan-bulan. Saya melihat bagaimana kamu memperlakukan Lestari, dengan hormat, dengan kelembutan, dengan cinta yang nyata. Saya melihat bagaimana matamu bersinar ketika kamu melihatnya. Bagaimana kamu selalu ada untuknya ketika dia membutuhkan. Kamu adalah pria yang baik, dan saya percaya kamu akan menjaga Lestari dengan baik. Dia mengangkat gelasnya lebih tinggi. Lestari, Arif, saya mendoakan kalian kebahagiaan yang berlimpah. Jaga satu sama lain, cintai satu sama lain, dan ingatlah selalu bahwa kebaikan yang kalian berikan pada dunia akan kembali kepada kalian. Kebaikan selalu kembali. Selalu. Tamu-tamu bertepuk tangan dan mengangkat gelas mereka. Lestari berdiri dan berjalan menuju Pak Wiranto, memeluknya erat dengan air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Pak, bisiknya. Untuk semuanya. Pak Wiranto mengelus kepalanya dengan lembut. Berbahagialah, nak, bisiknya kembali. Kamu layak mendapatkannya. Setelah pernikahan, kehidupan Lestari dan Arif mengalir dengan tenang tapi penuh makna. Mereka menyewa rumah kontrakan 2 kamar tidak jauh dari warung. Rumah sederhana tapi nyaman, dengan halaman kecil di depan di mana Lestari menanam bunga dan tanaman obat. Ibu pindah bersama mereka, menempati kamar yang lebih besar dengan jendela yang menghadap ke halaman sehingga dia bisa melihat tanaman dan langit dari tempat tidurnya. Arif mempekerjakan seorang perawat paruh waktu untuk membantu merawat ibu ketika Lestari sibuk di warung. Perawat itu, seorang wanita paruh baya bernama Bu Siti, sangat baik dan sabar. Dia tidak hanya merawat kebutuhan fisik ibu, tapi juga menemaninya mengobrol dan melakukan latihan terapi yang direkomendasikan dokter. Di bawah perawatannya, kondisi ibu terus membaik. Warung Hati Baik berkembang pesat. Reputasinya menyebar dari mulut ke mulut, dan semakin banyak pelanggan datang setiap hari. Lestari harus mempekerjakan seorang asisten untuk membantu di dapur dan seorang pelayan untuk melayani tamu. Dia memilih dengan hati-hati, mencari orang-orang yang tidak hanya terampil tapi juga memiliki hati yang baik, karena dia ingin warungnya menjadi tempat di mana kebaikan adalah nilai utama. Arif membantu dengan aspek bisnis. Dia mengatur keuangan, bernegosiasi dengan pemasok, dan memberikan saran tentang bagaimana mengembangkan usaha. Dengan dukungannya, Lestari bisa fokus pada apa yang dia lakukan dengan terbaik, memasak makanan lezat dan membuat pelanggan merasa seperti di rumah sendiri. Setelah 1 tahun, mereka membuka cabang kedua warung Hati Baik di kecamatan sebelah. Cabang ini lebih kecil dari yang pertama, hanya 3 meja, tapi sama suksesnya. Pelanggan menyukai suasana yang hangat dan makanan yang lezat. Setahun kemudian, mereka membuka cabang ketiga. Bisnis tumbuh tidak cepat tapi pasti, seperti pohon yang akarnya kuat. Pak Wiranto menjadi bagian integral dari bisnis mereka. Dia bekerja sebagai konsultan keamanan,
Datang seminggu sekali untuk memeriksa setiap lokasi. Dia memastikan pintu darurat berfungsi dengan baik, kunci-kunci aman, dan sistem alarm bekerja. Pengalamannya di militer membuatnya sangat teliti dalam hal keamanan, dan Lestari merasa tenang mengetahui bahwa warungnya dalam keadaan aman. Lestari membayarnya gaji kecil untuk pekerjaannya. Tapi bagi Pak Wiranto, uang bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah perasaan berguna. Perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang bermakna. Setelah bertahun-tahun merasa tidak berharga, dia akhirnya menemukan tujuan lagi dalam hidupnya. Suatu malam, sekitar 2 tahun setelah pernikahan, Lestari, Arif, dan Pak Wiranto duduk bersama di warung pertama setelah tutup. Mereka minum teh dan makan kue lapis yang dibuat Lestari sore itu. Di luar, hujan turun dengan lembut, menciptakan musik yang menenangkan di atap. Kalian tahu, kata Lestari sambil menatap keluar jendela. Kadang aku berpikir, bagaimana jika bom itu tidak pernah terjadi? Bagaimana jika semuanya berjalan seperti biasa? Kalau begitu, kamu masih akan bekerja untuk Pak Gunawan, kata Arif. Membungkuk untuk uang receh, diperlakukan seperti tidak ada harganya. Dan aku akan tetap di ruang bawah tanah itu, tambah Pak Wiranto. Minum, merusak diriku sendiri, mungkin mati dalam 1 atau 2 tahun. Lestari menggelengkan kepalanya. Aneh sekali takdir. Kejadian mengerikan itu ternyata menjadi penyelamatan. Untuk kita berdua. Bukan takdir, kata Pak Wiranto dengan tegas. Kebaikan. Kebaikanmu yang memulai rangkaian peristiwa ini. Kamu memberiku makan tanpa mengharapkan imbalan. Aku membalasnya dengan menyelamatkanmu. Kamu membantuku bangkit kembali. Sekarang aku membantumu. Inilah kehidupan yang sesungguhnya, ketika manusia saling membantu. Arif mengangguk. Pak benar. Kebaikan selalu kembali. Lestari mengambil tangan mereka berdua. Tangan Pak Wiranto yang keriput dan hangat. Tangan Arif yang kuat dan dapat diandalkan, dan menggenggamnya erat. Terima kasih untuk semuanya, katanya dengan suara yang dipenuhi emosi. Kalian berdua adalah berkat terbesar dalam hidupku. Mereka duduk bertiga dalam keheningan yang nyaman, minum teh dan menikmati kebersamaan mereka. Di luar, hujan terus turun dengan lembut. Di suatu tempat di kota, kehidupan berlanjut dengan segala kesibukannya, kekejamannya, ketidakadilannya. Tapi di sini, di warung hati baik yang kecil ini, ada kehangatan, kenyamanan, dan cinta. Beberapa bulan kemudian, Lestari menemukan bahwa dia hamil. Dia dan Arif telah berharap untuk ini sejak menikah, tapi mereka tidak ingin terburu-buru, memilih untuk membiarkan segala sesuatunya terjadi secara alami. Ketika tes kehamilan menunjukkan hasil positif, Lestari menangis bahagia. Dia berlari ke kamar ibu untuk memberitahunya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ibu menangis juga, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya yang keriput. Cucu, katanya dengan susah payah, tersenyum lebar. Kehamilan Lestari berjalan dengan lancar. Dia tetap bekerja di warung selama beberapa bulan pertama, meskipun Arif dan Pak Wiranto memaksanya untuk lebih banyak istirahat. Perlahan dia mulai menyerahkan lebih banyak tanggung jawab kepada karyawannya, mempersiapkan mereka untuk mengambil alih sementara dia cuti melahirkan. 9 bulan kemudian, di pagi hari yang cerah, Lestari melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Bayi itu kecil tapi kuat, dengan mata hitam yang besar dan jernih, dan rambut hitam lebat yang mewarisi kedua orang tuanya. Ketika Lestari pertama kali menggendongnya, dia merasakan cinta yang begitu dalam dan kuat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mereka menamai bayi itu Harapan. Nama yang sederhana tapi penuh makna, mencerminkan semua yang telah mereka lalui dan semua yang mereka impikan untuk masa depan. Harapan adalah simbol dari perjalanan mereka, bukti bahwa bahkan dalam kegelapan terdalam, selalu ada cahaya yang menunggu. Ketika Lestari dan Arif memutuskan siapa yang akan menjadi wali Harapan, tidak ada keraguan dalam pikiran mereka. Mereka meminta Pak Wiranto untuk mengambil peran itu. Kakek tua itu terkejut ketika mereka memberitahunya. Matanya melebar tidak percaya. Saya? Tapi saya. Kamu adalah penyelamat kami, kata Lestari dengan tegas. Dan teman kami. Tidak ada orang yang lebih cocok untuk menjadi wali Harapan. Air mata mengalir di pipi Pak Wiranto yang keriput. Dia mencoba berbicara tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, dia hanya mengangguk, terlalu terharu untuk berkata-kata. Upacara akikah diadakan di warung hati baik.
Tentu saja. Kambing dipotong sesuai tradisi, dagingnya dibagikan kepada tetangga dan fakir miskin. Tamu-tamu berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah ini, untuk melihat bayi kecil yang merupakan simbol harapan dan kebaikan. Pak Wiranto menggendong Harapan dengan tangan yang gemetar tapi penuh kelembutan. Dia menatap wajah mungil itu dengan kekaguman, seolah tidak percaya bahwa dia, seorang pria tua yang pernah kehilangan segalanya, sekarang dipercaya untuk menjadi bagian dari kehidupan makhluk kecil yang begitu berharga. Lestari mengamati mereka, prajurit tua yang telah melewati perang dan kehilangan segalanya, sekarang menggendong bayi kecil dengan kelembutan yang tidak pernah dia bayangkan. Air matanya mengalir tanpa dia sadari. Pak Wiranto telah menemukan keluarga kembali, mungkin bukan keluarga darahnya, tapi keluarga hatinya. Dan itu sama berharganya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dipenuhi dengan kerja keras, cinta, dan kebahagiaan. Harapan tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan penuh kasih sayang, mewarisi kebaikan hati ibunya dan semangat kerja keras ayahnya. Dia memanggil Pak Wiranto sebagai kakek, dan kakek tua itu tidak pernah lelah memanjakan cucunya. Ibu Lestari hidup untuk melihat cucu perempuannya tumbuh. Kondisinya terus membaik selama bertahun-tahun, sampai dia bisa berjalan dengan bantuan tongkat dan berbicara dengan cukup jelas meskipun lambat. Dia menghabiskan hari-harinya duduk di warung, mengobrol dengan pelanggan tetap, dan bermain dengan harapan. Hidupnya yang dulunya penuh penderitaan sekarang dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Warung Hati Baik terus berkembang. Dengan 3 cabang yang beroperasi dengan sukses, Lestari dan Arif memutuskan untuk tidak membuka lebih banyak lagi. Mereka tidak mengejar kekayaan atau ekspansi tanpa batas. Yang mereka inginkan adalah bisnis yang berkelanjutan dan bermakna, tempat di mana pelanggan merasa dihargai dan karyawan diperlakukan dengan baik. Dan itulah yang mereka miliki. Di dinding warung pertama, di tempat yang terlihat oleh semua orang yang masuk, Lestari menggantung sebuah plakat kayu. Plakat itu sederhana, diukir dengan tangan, dengan kata-kata yang menjadi filosofi hidupnya. Kebaikan yang pernah ditaburkan, pasti akan kembali. Setiap hari, pelanggan membaca kata-kata itu. Beberapa tersenyum dan mengangguk. Beberapa berhenti sejenak untuk merenungkannya. Dan beberapa, yang mengetahui kisah Lestari, merasa terinspirasi untuk melakukan kebaikan mereka sendiri. Karena itulah kebenaran yang Lestari telah pelajari dari hidupnya. Kebaikan bukanlah kelemahan. Kebaikan adalah kekuatan. Kebaikan adalah investasi yang selalu memberikan keuntungan. Kebaikan adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Dan Lestari, gadis yang dulu bekerja sebagai pelayan dengan gaji pas-pasan, yang hampir kehilangan nyawanya karena keserakahan dan kejahatan orang lain, sekarang berdiri sebagai bukti hidup dari kebenaran itu. Hidupnya adalah testamen bahwa tidak peduli seberapa gelap malam, fajar selalu menunggu. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan, ada tujuan di ujungnya. Dan tidak peduli seberapa kecil kebaikan yang kita lakukan, dampaknya bisa mengubah dunia. Ketika matahari terbenam di hari lain, Lestari berdiri di depan warungnya, menatap langit yang berwarna oranye dan ungu. Di dalam, Arif sedang membantu Harapan dengan pekerjaan rumahnya. Ibu duduk di kursinya, menonton televisi dengan mata setengah terpejam. Pak Wiranto sedang memeriksa kunci pintu belakang, memastikan semuanya aman untuk malam ini. Ini adalah keluarganya. Ini adalah hidupnya. Sederhana, tidak sempurna, tapi dipenuhi dengan cinta dan makna. Lestari tersenyum dan masuk ke dalam, menutup pintu di belakangnya, siap untuk malam lain yang penuh dengan kebersamaan dan kebahagiaan. Dan di dinding, plakat kayu itu terus mengingatkan semua orang yang melihatnya tentang kebenaran yang abadi. Kebaikan yang pernah ditaburkan, pasti akan kembali. Itulah kisah Lestari, gadis yang kebaikannya menyelamatkan nyawanya dan mengubah hidupnya selamanya. Kisah tentang bagaimana satu tindakan kebaikan kecil dapat memicu rangkaian peristiwa yang mengubah banyak kehidupan. Kisah tentang harapan, cinta, dan kekuatan kebaikan manusia. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bersama Anda tadi adalah channel Takdir Hidup. Maaf jika ada kesalahan. Tulis di komentar apa pendapat Anda. Jika Anda menyukainya, silakan subscribe channel ini.